Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, umat-umat Tuhan yang berada di Petra Tunheim Memorial Church dan juga umat-umat Tuhan dimanapun saudara-saudari berada yang menyaksikan siaran kebaktian pertengahan minggu pada malam hari ini. Kita patut bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan oleh sebab kasih dan kemurahan Tuhan dan juga pemeliharaan Tuhan boleh berlaku kepada kita hingga kita boleh dalam keadaan sehat hingga pada saat ini. Sebelum kita memulai perbaktian kita, terlebih dahulu kita mengundang kehadiran Roh Kudus di dalam hati dan pikiran kita melalui doa dalam hati. Untuk mengawali perbaktian kita naikkan pujian bagi Tuhan dengan menyanyikan lagu Darat Mas Amat Jauh dari lagu Sion nomor 228. Mengawali perbaktian ini, kita akan terlebih dahulu berdoa dan doa pembuka akan dilayangkan oleh Bapak Glenn Sianipar. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan yang telah Engkau anugerahkan kepada masing-masing kami secara berlimpah-limpah. Terima kasih untuk pimpinan yang Tuhan sudah berikan kepada kami hingga pertengahan minggu ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kembali Tuhan berbicara kepada kami melalui hamba-Mu yang telah Engkau pilih dan Engkau asingkan untuk berbicara kepada kami, Pendeta Paul Emerson Zai. Biarlah Roh-Mu dua kali ganda menjadi bagian hamba-Mu ini, supaya Tuhanlah yang berbicara melalui hamba-Mu ini. Dan ketika kami mendengarkan pekabaran firman Tuhan ini, maka kehidupan kami akan ditransformasikan menjadi semakin serupa dengan Yesus. Terima kasih Bapa untuk menyertai kami, menganugerahkan Roh Kudus Tuhan sepanjang perbaktian ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada kesempatan ini, biarlah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Paul Emerson Zai. Shalom saudara-saudara, selamat malam buat kita semua. Kita patut bersyukur karena pada malam hari ini kita boleh beribadah bersama-sama kembali dalam
doa persekutuan di dalam ibadah malam pertengahan minggu. Dan untuk memulai ibadah kita, mari kita berdoa sejenak. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, terpuji nama Tuhan oleh karena kasih karunia-Mu. Pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah kuasa Rohul Kudus Tuhan menyertai kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, tentu dengan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan oleh karena tanpa kita sadari, 3 malam, 3 hari kita diberkati. Bahkan ini adalah hari yang keempat di pertengahan minggu untuk mendengarkan firman Tuhan. Pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari bagaimana kuasa Tuhan yang begitu luar biasa. Dan pada saat ini kita mempelajari satu pelajaran, ada satu peristiwa, satu malam di atas danau. Apakah yang terjadi? Mari kita mendengarkan sama-sama firman Tuhan pada malam hari ini. Yang sebagai ayat tema kita adalah Matius 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini dan jangan takut. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dunia kita ini dipenuhi sekarang dengan rasa takut, kecemasan yang luar biasa. Oleh karena penyakit muncul dengan penyakit yang sangat mematikan. Dan kita melihat sekarang ini ada banyak fenomena alam yang membuat kita menjadi was-was. Kejadian-kejadian yang tidak dapat dihindarkan. Kebakaran hutan yang mengambil nyawa, demikian juga ya seperti bencana-bencana alam lainnya yang merenggut nyawa banyak orang. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada banyak saat ini peristiwa yang akan merenggut banyak jiwa. Dan banyak orang mati tanpa sadar, tanpa pengharapan di atas dunia ini. Dan malam hari ini saya rindu kita boleh mengasingkan diri sejenak untuk mempelajari satu nasihat dari firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di dalam keadaan yang sangat bersemangat ketika orang banyak mengikuti Yesus, di mana dia bisa mengadakan mujizat yang luar biasa, memberikan roti kepada 5.000 orang laki-laki saja, belum wanita, belum anak-anak yang dihitung pada waktu itu, dan mereka berunding bersepakat untuk mengangkat Yesus pada saat itu, mengeluhkan dia sebagai seorang raja. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, murid-murid Yesus bersatu dengan orang banyak menuntut secara manusia bahwa anak Daud, Yesus Kristus, layak diangkat sebagai raja pada waktu itu. Dengan satu penuh kerinduan yang sangat luar biasa. Yesus melihat, mengerti apa yang mereka tidak pahami. Pada saat murid-murid ini dan orang banyak sedang memikirkan Yesus akan dielukan menjadi seorang raja, tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di saat yang sama, Yesus melihat bagaimana para imam, bagaimana pemimpin-pemimpin Yahudi pada saat itu sedang memburu nyawa Yesus, ingin membunuh dia, supaya segala kerinduan orang banyak itu dan keinginan daripada orang banyak itu tidak tercapai. Pergerakan itu harus diatasi dengan segera. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan menyuruh mengambil perahu, dan mereka segera kembali ke Kapernaum. Dan orang-orang banyak itu mulai meninggalkan dia. Murid-murid telah lama mengharapkan satu pergerakan yang sangat populer yang menempatkan Yesus di atas tahta. Tapi mereka sangat kesal, dan semangat pengharapan yang meluap-luap itu sepertinya makin lama makin lenyap dari hadapan mereka. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya bisa bayangkan bagaimana kita pada waktu memiliki satu kerinduan yang membuat kita sepertinya akan lebih berbahagia, akan lebih bersukacita, memiliki kekuatan, tapi tiba-tiba keinginan itu tidak tercapai.
Satu kekecewaan yang sangat besar. Sekarang ini Yesus menyuruh orang banyak itu supaya bubar. Dan tidak seorang pun yang berani untuk melawan pada saat itu. Manakala Yesus ditinggalkan sendirian, Yesus justru pergi dia ke bukit untuk berdoa. Berjam-jam lamanya ia berdoa kepada Allah, memohon kuasa untuk menyatakan kepada manusia sifat ilahi tugasnya, agar setan tidak membutakan pengertian manusia yang ada pada zaman itu, bahkan sampai hari ini. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Juru Selamat mengetahui bahwa hari-hari pelayanannya di atas dunia ini secara pribadi hampir berakhir. Tetapi hanya sedikit orang yang menerima. Pengharapan mereka telah lama dirindukan, yang didasarkan atas satu penipuan yang populer. Harus kecewa dengan satu cara yang menyakitkan dan hina. Gantinya Yesus dinobatkan sebagai Raja. Justru mereka melihat kehinaan dari Yesus itu sendiri. Mereka menyaksikan penyalibannya. Dan murid-murid itu pada waktu itu tidak segera menyeberang. Mereka masih menunggu dengan harapan bahwa Yesus akan kembali mendekati mereka. Tetapi ketika mereka melihat bahwa hari sudah hampir malam, murid-murid Yesus akhirnya pergi ke danau, lalu mereka naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Jadi mereka tidak bersama-sama dengan Yesus pada malam hari itu. Sebab Yesus pergi menyendiri, mengadakan doa khusus kepada Bapa di sorga. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mereka meninggalkan Yesus dengan hati rasa tidak puas. Mereka tidak sabar akan Dia, ya, untuk mengakui Dia sebagai Tuhan mereka. Mereka bersungut-sungut karena mereka tidak diperkenankan untuk mengangkat Dia, memaklumkan Dia hari itu sebagai Raja. Saudaraku, kita bisa bayangkan sekarang, orang banyak itu pulang, lalu murid-murid Yesus menyeberang ke Kapernaum dengan hati tidak puas. Karena cita-cita mereka, kerinduan mereka mengangkat Yesus sebagai Raja tidak berhasil pada saat itu. Sifat tidak percaya telah menguasai hati mereka. Cinta kehormatan sudah mulai membutakan pikiran mereka. Mereka mengetahui bahwa Yesus dibenci oleh orang Farisi. Dan mereka rindu orang Farisi ini akan melihat bagaimana Dia diangkat, diagungkan sesuai dengan pikiran mereka. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mungkin kita juga menghadapi hal yang sama di dalam kehidupan manusiawi kita sekarang. Pada saat kita di dalam tekanan, pada saat kita di dalam susah, lalu kita melihat seseorang yang mempunyai karisma, kemampuan untuk dapat memenangkan saudara dan saya, untuk dapat memimpin saudara dan saya. Dan kita melihat dari semua sisi kehidupannya, dia layak kita angkat. Tetapi pada waktu kita mengharapkan itu tidak terjadi. Kekecewaan yang muncul, saudara. Pertanyaan besar di hati murid Yesus. Apakah Kristus tidak pernah akan menyatakan kuasanya sebagai Raja? Mengapa Yesus mempunyai kuasa semacam itu tidak memperlihatkan dirinya sendiri dengan sifat yang sejati? Sebab mereka melihat bagaimana Yesus membangkitkan orang mati. Yesus bisa mencelekkan mata orang buta. Yesus membuka telinga orang yang tuli dan membuat berjalan orang-orang yang lumpuh. Tapi kali ini, kenapa Yesus tidak mau diangkat sebagai Raja? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mereka bertanya, mungkinkah Yesus ini seorang penipu? Saudara, betapa hebat yang terjadi kecamuk dalam pikiran manusia. Bila mana tidak tercapai pikirannya, apa yang dipikirkannya, lalu mulai berpikir negatif. Yang tadinya mereka punya keyakinan yang besar kepada Yesus, sekarang justru mereka pikir, jangan-jangan Yesus ini adalah penipu, sebagaimana yang dituduhkan oleh orang Farisi. Saudara yang kasih dalam Tuhan,
Ini mungkin menjadi pelajaran penting bagi kita. Pelajaran yang begitu baik bagi kita, agar kita menyadari bahwa apa yang dipikirkan manusia bukan itu yang dipikirkan Tuhan. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat oleh Tuhan. Kita harus menyadari bahwa cara Tuhan berbeda dengan cara manusia. Manusia lebih banyak melihat secara penampilan. Oh, dia itu pemimpin, dia itu raja, dia itu punya kekayaan, kaya raya dan lain sebagainya. Yesus tidak berbicara seperti itu dan tidak mau menunjukkan dirinya, kekuasaannya serendah itu, saudara-saudara. Peristiwa di atas danau malam itu menjadi pelajaran penting kepada murid-murid yang berpikir secara duniawi. Satu topan yang dahsyat pada waktu mereka sedang menyeberang ke Kapernaum malam itu membuat mereka punya perahu hampir tenggelam. Dan mereka tidak siap menghadapi ini, walaupun mereka ini nelayan-nelayan yang terkenal. Oleh karena pikiran mereka tadi sedang berkecamuk dengan kekecewaan, rasa tidak puas kenapa Yesus tidak mau diangkat sebagai raja. Itu yang memenuhi pikiran mereka. Di dalam topan dan kegelapan danau, sekarang telah mengajarkan kepada mereka bahwa manusia tidak berdaya. Murid itu membutuhkan pertolongan, membutuhkan kehadiran Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus berdiri di pantai, melihat murid yang sedang dilanda kepanikan, kegalauan pada malam itu. Dengan perhatian yang penuh, mata Yesus mengikuti perahu murid ini yang sedang diombang-ambingkan oleh topan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, namun Tuhan tidak meninggalkan murid-murid ini di dalam kekecewaan yang semakin mendalam. Pada saat mereka merasa sudah hampir binasa, satu sinar terang menampakkan sesosok tubuh yang aneh berjalan di atas air menghampiri mereka. Saudara, bisa kita bayangkan pada waktu gelombang yang cukup besar. Karena saya adalah orang pulau, jadi saya mengerti waktu dikatakan ada gelombang. Saya sudah berkali-kali naik kapal, puluhan kali. Apakah dengan perahu, apakah dengan motorboat yang hanya kapasitas 10 sampai 20 orang, saya sudah jalani. Dan saya bisa merasakan cerita ini oleh karena situasi yang dialami oleh murid-murid pada saat datang gelombang mengombang-ambingkan perahu mereka. Saudara yang kasih, pada waktu mereka melihat itu ada sinar, mereka melihat ada bayang-bayang manusia berjalan, mereka kira itu adalah hantu yang akan membinasakan mereka. Mereka berteriak karena ketakutan, dan Yesus berjalan terus seakan-akan hendak melewati mereka. Saudara bisa bayangkan, kita sedang di tengah laut, dalam kegelapan, ada ombak, tiba-tiba kita melihat ada sosok seperti hantu, saudara. Dan itu yang terjadi kepada murid pada malam hari itu. Pada waktu Yesus berjalan melewati mereka, tetapi mereka tidak mengenal Dia. Mereka berseru untuk minta pertolongan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pelajaran malam hari ini, pada saat kita sekalipun dalam kegalauan, sekalipun dalam kekecewaan, kalau sungguh-sungguh berteriak untuk mendapatkan pertolongan, ini pelajarannya malam hari ini. Apa dikatakan? Guru yang mereka kasihi itu berpaling, suaranya menghilang oleh karena perasaan takut mereka. Tetapi Yesus berkata, jangan takut, aku ini. Matius 14 ayat 27. Lalu Petrus mendengarkan suara itu. Di tengah ombak yang besar itu, Petrus mendengarkan suara itu. Lalu dia katakan, Tuhan,
apabila engkau itu suruh aku datang kepadamu berjalan ke atas air. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya sebagai manusia saya sadar kenapa Petrus harus meminta petunjuk, ya, meminta bukti pada tengah malam itu. Ya, dia katakan, kalau memang engkau itu, izinkan saya berjalan di atas air. Dengan memandang kepada Yesus, Petrus berjalan dengan selamat. Ingat saudara, dengan memandang dia terus kepada Yesus malam hari itu, dia turun dari perahu pada saat gelombang itu berjalan, ya, mengombang-ambingkan mereka, dia berjalan di atas air. Tetapi ingat, inilah manusia. Belum lama ketakutan mereka, belum lama kegalauan mereka begitu besar. Sekarang Petrus disuruh jalan di atas air oleh Yesus. Petrus muncul perasaan sombong. Ia mulai menoleh kepada teman-temannya ke belakang, tapi di dalam kesombongan mengatakan, saya bisa jalan di atas air. Saya hebat. Di saat yang sama itu, pada saat dia mulai melihat teman-temannya tapi tidak fokus lagi kepada Yesus, dia tenggelam. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini pelajaran penting kepada kita. Seringkali kalau kita sudah sedikit selesai masalah kita langsung lupa sama Tuhan. Kita nggak lihat Tuhan lagi, terus kita lihat orang lain, kita mulai sombong satu ya kepada satu dengan yang lain. Kita mulai membanggakan diri kita. Itu penyakit manusia. Lalu setelah dia tenggelam, mulailah ia berkata, katanya, Tuhan, tolonglah aku. Dan Yesus segera mengulurkan tangannya sambil berkata kepadanya, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saudara, kalau kita ikuti cerita ini, kita berada di saat itu boleh memandang bagaimana Yesus mengulurkan tangannya kepada Petrus. Sekarang Petrus orang sombong itu terdiam. Petrus orang sombong itu tertunduk, saudara. Karena baru saja tadi dia menyombongkan diri, sekarang mau tenggelam, mau mati. Tapi untung Yesus masih ulurkan tangannya. Tiada alasan baginya untuk menyombongkan diri lagi. Karena dia hampir kehilangan apa? Kehilangan nyawa. Saudaraku yang kasih, apabila kita menghadapi kesusahan, betapa sering kita seperti Petrus. Kita memandang kepada gelombang, gantinya memandang kepada Yesus. Dan Yesus membaca tabiat murid-murid ini. Dia tahu betapa hebat sekarang iman mereka sedang diuji. Di dalam peristiwa di atas danau itu, Yesus ingin menunjukkan kepada Petrus kelemahannya, untuk menunjukkan bahwa keselamatan satu-satunya ada di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dimanapun saudara malam hari ini, bahkan di seluruh dunia ini yang menyaksikan akan firman Tuhan ini, saya mau katakan saudara, jangan pernah berpaling dari Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu. Siapa engkau? Ya. Begitu mudah manusia ini mati sebenarnya saudara. Kalau saja kita sakit, detak jantung kita berhenti, apapun tidak bisa membayarnya. Kita bisa melihat belakangan ini, bahkan kemarin baru dikubur, ya, dokter yang saya kenal, orang yang begitu baik, seorang yang cukup ramah, cukup melayani, ya, menjaga kesehatan begitu hebat. Tetapi tiba-tiba mati, saudara. Kemarin sudah dikubur. Ya. Ini jadi pelajaran penting buat saudara dan saya. Ya. Bahwa kita tidak bisa mengandalkan kehidupan ini. Kita harus bergantung kepada Tuhan. Kita harus kembali kepada Tuhan. Murid-murid mendapat pelajaran pada malam hari itu. Ingat, mereka yang gagal menyadari perlunya ketergantungan kepada Tuhan, mereka akan kalah oleh pencobaan. Apakah saudara kehilangan keselamatan 1000 tahun di sorga, di dunia
baru nanti selama-lamanya hanya karena selera. Saudara kehilangan keselamatan hanya karena ego. Saudara kehilangan keselamatan hanya karena ambisi. Saudara kehilangan keselamatan hanya karena selera yang sangat rendah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak lama setelah Yesus naik di dalam perahu, angin berhenti. Dan seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai, ke tempat yang mereka tuju. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, malam yang penuh ketakutan itu, malam yang mencekam itu, di atas danau Galilea, sekarang berubah menjadi sukacita. Oleh karena apa? Ada Yesus di dalamnya. Rumah tanggamu mau bahagia, jadikan Yesus ada di dalam rumah tanggamu. Engkau mau sukses dalam pekerjaanmu, saudara, jangan pernah sepelekan Tuhan. Jadikan Tuhan di dalam pekerjaanmu. Ya. Undang Dia. Di dalam semua kehidupan ini, undang Yesus di dalam kehidupanmu. Karena saya bisa bercerita banyak pengalaman orang-orang di atas dunia ini yang saya sudah lihat sendiri dan sudah layani. Ya. Saudaraku yang kasih, tidak ada gunanya melupakan Tuhan. Ambil waktu. Saudara, malam ini saya mau menyampaikan kepada kita, cara pandang manusia berbeda dengan cara pandang surga. Bergantung kepada Tuhan adalah jaminan untuk keselamatan. Kesombongan, ambisi, mencari penghormatan, benci, balas dendam adalah kehancuran. Itu semua dibuang, saudara. Mari kita buang. Itulah sebabnya pada malam hari ini, melalui firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita, sebagaimana firman Tuhan katakan tadi, aku ini, jangan takut. Jadi kalau ada Yesus di dalam kehidupan kita, ada Yesus di rumah tangga kita, jangan takut. Karena Dia akan menyelamatkan saudara, menyelamatkan anak-anakmu, menyelamatkan pekerjaanmu, dan bukan hanya di dunia ini, tapi nanti sampai masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan kiranya memberkati kita, dan saat ini, oleh karena malam ini malam permintaan doa, mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita tunduk kepala sejenak, dan apapun yang kita rindukan dari Tuhan, mari kita sampaikan di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Engkau Allah pencipta, Engkau Khalik alam semesta, Engkau pemberi kehidupan, Engkau juga yang menyelamatkan. Saat ini kami datang memuji dan meninggikan nama-Mu. Bapa yang baik, kami menyadari manusia adalah adalah orang yang mempunyai banyak kesalahan, tergelincir di dalam kelemahan oleh karena selera yang rendah, keinginan hati, pikiran yang sudah dikotori oleh kuasa kegelapan. Itu sebabnya saat ini kami mau datang kepadamu mengaku dosa kami, karena kami tahu Engkau adalah Allah yang murah hati, dan bila mana kami disucikan, kami layak untuk menerima berkat-Mu. Bapa di sorga, saat ini kami datang kepadamu, menyampaikan permohonan kami, karena kami tahu Tuhan begitu baik dan siap selalu untuk menjawab doa kami. Kami menyerahkan rumah tangga kami, anak-anak kami, pekerjaan kami, usaha tangan, pelayanan kami ke dalam tangan Tuhan.
Biarlah Engkau memberkati menyempurnakannya. Demikian juga pikiran kami ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mengendalikannya. Karena kami tahu kami lemah. Hanya padamu kami bergantung. Kami mau menyerahkan jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu. Berkati mereka di dalam kehidupan. Berkati mereka dalam kerohanian. Berkati mereka dalam pelayanan. Demikian juga program gereja dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan berkati, biarlah kami bersatu dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, mempersiapkan umat bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Kami berdoa bagi pimpinan kami di organisasi, para pelayan mulai dari yang tertinggi sampai ke jemaat. Biarlah kami boleh bersatu hati dengan umat-umat Tuhan, mempersiapkan hati iman percaya kami, mau bertemu dengan Yesus di awan-awan. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi negara kami. Tuhan berkati terlebih kami sekarang ini di dalam masa pandemi ini. Kiranya Tuhan yang memberikan kuasa, hikmat kepada pimpinan pemerintahan kami, agar mereka boleh memberikan solusi dan juga seluruh masyarakat boleh bekerja sama dan kami merasakan satu perubahan yang luar biasa. Kami juga ya Tuhan pada saat ini, bila mana ada anak-anak Tuhan yang sakit, berikan kesembuhan. Yang lemah kuatkan mereka, yang berduka hiburkan mereka. Dan bila mana ada permohonan yang lain dari anak-anak-Mu, sendengkan telinga-Mu bagi mereka. Terima kasih Bapa, karena Engkau izinkan malam hari ini untuk beribadah kepada-Mu. Terima kasih atas firman Tuhan yang begitu indah, mengingatkan kami agar kami tidak mencari kehormatan, tidak mengandalkan kuasa dunia ini, tapi dalam kerendahan hati kami bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan meninggikan Engkau dalam kehidupan kami. Bila mana anak-anak Tuhan ingin bersyukur, berterima kasih, Tuhan sendengkan telinga-Mu. Terpujilah Engkau Bapa oleh karena kasih-Mu. Kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk mengakhiri perbaktian kita kembali memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Roh Suci Turun Padaku dari lagu Sion nomor 246.
Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih dan kemurahan, kami bersyukur ya Bapa oleh sebab pada saat ini kami kembali dapat dikenyangkan oleh firman Tuhan yang telah dibawakan oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Paul Emersonsai. Biarlah firman yang telah kami dengarkan boleh berdaulat di dalam hati dan pikiran kami, sehingga iman dan kerohanian kami boleh semakin dikuatkan sembari kami menunggu kedatangan-Mu yang kedua kali. Besertalah dengan kami di dalam minggu bekerja kami yang masih sisa di hadapan kami. Biarlah segala hal yang kami lakukan, pelayanan yang kami lakukan, dan aktivitas kami yang lakukan boleh berhasil dan nama-Mu dimuliakan. Mengampuni kami Bapa dari dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa di dalam nama yang indah Tuhan Yesus Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Demikianlah rangkaian perbaktian permohonan doa pada malam hari ini. Biarlah kita boleh menyiapkan hati kita dan pikiran kita untuk kembali menyaksikan perbaktian di minggu yang akan datang. Dan sebagai ucapan syukur kita, boleh kita sampaikan melalui persembahan kita dengan cara transfer ke rekening gereja yang terdapat di bawah layar ini. Terima kasih dan Tuhan memberkati.